A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirinal ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, tentu saja ya, tidak ada kata-kata yang pantas saat ini dan kapanpun untuk kita sampaikan melainkan pujian dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan juga kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang disucikan. Pada kesempatan ini ana akan membawakan satu tema tentang dimensi-dimensi kebahagiaan menurut Al-Quran atau dalam Al-Quran sebagai kitab suci pedoman kita semua selaku umat Islam. Berbicara tentang kebahagiaan, tentunya tidak ada orang yang mengingkari bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang terpenting dalam hidup manusia. Tak seorang pun yang tak ingin bahagia. Semangat hidup di dunia ya, itu sangat berkaitan dan bergantung kepada komitmen untuk menjadi orang yang berbahagia. Ketika orang tidak ingin berbahagia, maka hilanglah semangat hidupnya. Ketika meningkat keinginannya, komitmennya untuk menjadi orang yang bahagia, maka tampak bahwa dia adalah orang yang bersemangat, memiliki semangat, memiliki ketabahan, kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Apakah baik atau buruk? Dan kebahagiaan juga merupakan persoalan, masih menjadi persoalan nomor satu bagi semua orang. Sejak dahulu hingga kini, ya, banyak pemikir dari berbagai aliran pemikiran ya, yang berusaha mengenali dan menggali hakikat kebahagiaan lebih jauh atau lebih dalam. Tentu saja semua itu karena kebahagiaan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat fitri. Di samping adanya perbedaan pendapat di antara para pemikir tentang tolak ukur dan unsur-unsur kebahagiaan, tetapi mereka sepakat dalam pengertian umum kebahagiaan. Secara umum, kebahagiaan adalah perasaan batin yang dirasakan oleh seseorang ya, akibat ya, berupa kesenangan dan kenyamanan akibat dari perbuatannya, usahanya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.
Dan itu didorong oleh kepercayaannya. Karena ada keyakinan, ada kepercayaan pada sesuatu, tentu saja pada sesuatu yang membawa kepada kebahagiaannya. Itu sebagai modal dasar. Jadi kepercayaan mendorong dia ya untuk melakukan satu pekerjaan. Dan pekerjaan itu ya menghasilkan satu bentuk perasaan berupa rasa bahagia dan nyaman. Islam juga melihat kebahagiaan, atau Islam sepakat melihat kebahagiaan itu adalah suatu yang mendasar dan terpenting bagi manusia. Islam bahkan memiliki penjelasan ya, yang lebih tegas dan lebih jelas tentang bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Artinya, ya, Islam selain melihat bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang amat penting, ya, juga Islam menunjukkannya dengan memberikan jalan ya, yang efektif dan tentu saja benar untuk mencapai kebahagiaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ji'tukum bi khairid dunya wal akhirati." Aku membawa kebaikan dunia dan akhirat kepada kalian. Ikhwan akhwat yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya ini ingin mengatakan bahwa kebahagiaan selain sesuatu yang amat penting menurut Islam dalam Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ji'tukum bi khairi dunya wal akhirah. Ya, juga ingin mengatakan kepada kita bahwa kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan yang berbentuk atau kebaikan yang tidak hanya terbatas pada kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Ya, jadi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat harus merupakan satu kesatuan kebahagiaan yang mesti dicapai. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa mengatakan ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Islam melihat atau Islam menginginkan kalian menjadi orang yang bahagia. Tetapi ya, Islam memberikan atau menawarkan kebahagiaan yang tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Tentu saja ini adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu suatu bentuk integritas kebahagiaan antara kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana kita tahu, ya, itu karena kebahagiaan di dunia, ya, sebagaimana dunia itu sendiri adalah bersifat sementara dan hanya tempat kita bercocok tanam. Oleh karena itu, kebahagiaan-kebahagiaan yang dicapai
di dunia ini ya juga kebahagiaan yang bersifat sementara. Ya. Kebahagiaan di dunia adalah sesuatu yang penting. Karena ketika seseorang tidak dapat meraih atau gagal meraih kebahagiaan di dunia, ia pun akan gagal meraih kebahagiaan di akhirat. Tetapi kebahagiaan di dunia bukanlah tujuan. Kebahagiaan dunia adalah perantara kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia. Para pemikir, meskipun mereka berbeda pendapat seperti yang saya katakan sebelumnya terkait dengan tolak ukur kebahagiaan dan unsur-unsur yang membentuk kebahagiaan atau bagian-bagian dari kebahagiaan, tetapi mereka sepakat bahwa tentang pengertian umum kebahagiaan itu, yaitu kebahagiaan adalah perasaan batin berupa kesenangan dan kenyamanan. Ya. Nah, di sini ya kita bisa Islam pun sepakat dengan apa yang dipahami dengan pengertian umum kebahagiaan yang disepakati oleh para pemikir. Nah, khususnya ketika para pemikir mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan ya yang berupa kenyamanan dan kebahagiaan ya yang dirasakan oleh seseorang ya, akibat dari perbuatannya. Ya, jadi orang bahagia itu ya akibat dari perbuatannya. Setelah dia berusaha untuk mencapai meraih sesuatu, ya, maka dia akan merasakan kesenangan di dalam dirinya. Ya, dan tentu saja kebahagiaan upaya itu ya itu didasari oleh kepercayaan yang kuat ya. Kepercayaan kepada sesuatu, khususnya kepada sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan itu. Nah, dalam kitab suci Al-Quran kita bisa mendapati sejumlah ayat yang juga menjelaskan seperti yang dijelaskan atau yang dipahami oleh para pemikir tadi, yaitu pengertian umum kebahagiaan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang diwafatkan oleh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, kita mendapati memahami beberapa poin. Pertama, ya, kebahagiaan menurut Islam tidak hanya sebatas kebahagiaan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan di dunia itu tidak bisa dipisahkan dari kebahagiaan di akhirat. Di dunia saja kita sering merasakan ya, ketidakbahagiaan ketika orang lain merasa bahagia. Ya. Artinya sesuatu atau keadaan yang membuat orang lain bahagia namun tidak membahagiakan kita. Ya, dikarenakan faktor-faktornya
yang membuat kita bahagia belum sempurna atau belum semuanya terwujud sebagaimana yang terjadi pada kawan kita itu. Ya. Misalnya, ya, ketika kita sedang duduk bersama kawan kita atau teman kita, tiba-tiba datang seseorang yang tiada lain adalah teman kita, ya, teman Anda dan teman-temannya Anda, ya. Dan di saat itu, ya, teman Anda sangat berbahagia ketika menemui atau didatangi oleh temannya itu. Padahal itu pun teman Anda, tetapi Anda tidak merasakan kebahagiaan. Nah, jadi ya, dari sini kita bisa memahami bahwa kebahagiaan pada setiap orang itu, ya, bergantung kepada terpenuhinya faktor-faktor. Ya, karena faktor-faktornya belum terpenuhi dengan sempurna pada diri kita, ya, meskipun sebahagiannya telah ada, yaitu kedatangan kawan lama kita yang sudah lama tidak berjumpa itu, ya, tetapi ketika masih ada faktor lain yang belum terpenuhi, maka kebahagiaan itu tidak kita rasakan sebagaimana kawan kita. Ya. Nah, begitu juga, ya, menurut Islam, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika seseorang tidak hanya merasakan kebahagiaan di dunia, tapi juga merasakan kebahagiaan di akhirat. Artinya, apapun faktor-faktor yang membawa kebahagiaan di dunia, itu pula yang membawa atau memberikan, membuahi kepada kita kebahagiaan di akhirat. Ya. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang diwafatkan atau, ya, dimatikan oleh malaikat, ya, melalui dicabut nyawanya oleh malaikat, melalui malaikat. Nah, dikatakan di sini bahwa mereka dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan senang, mereka dalam keadaan bahagia. Ya. Apa yang membuat mereka bahagia? Nah, tentu saja ini adalah kebahagiaan sudah masuk atau kategori kebahagiaan di akhirat. Ya, karena ini kebahagiaan dirasakan saat dia menjemput ajalnya, saat dia meninggal dunia. Seseorang yang bahagia saat meninggal dunia, maka dia merasakan kebahagiaan di akhirat. Apa yang membuat mereka bahagia atau merasakan kebahagiaan di akhirat? Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat terakhirnya, bima kuntum ta'malun. Mereka merasakan kebahagiaan di akhirat, ya, akibat dari apa yang mereka lakukan. Tentu saja, ya, apa yang mereka lakukan juga memberikan kebahagiaan di dunia. Ya. Artinya, jauh sebelum mereka merasakan kebahagiaan saat dicabut nyawa, mereka juga telah merasakan kebahagiaan dengan perbuatan yang sama. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik, yakni kebahagiaan. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang ini pun, yaitu firman yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 97, juga lagi-lagi menegaskan ya bahwa amal ya yang didorong atau dimotivasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau membuahi kebahagiaan. Barang siapa beramal soleh min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun, apabila orang beramal soleh atas dasar keimanan, baik lelaki maupun wanita, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, niscaya Allah akan memberinya kehidupan, membangun kehidupan baginya, yaitu kehidupan yang baik. Para mufassir menjelaskan bahwa kehidupan yang baik di sini adalah kebahagiaan di dunia. Nah, amal soleh yang didorong atau lahir dari keimanan itu pun melahirkan kebahagiaan di akhirat. Itu ditunjukkan atau bisa kita pahami dari petikan berikutnya, yaitu yang berbunyi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ikhwan sekalian rahimakumullah, ya. Apa indikator ya, atau filter seseorang itu ya lewat amalnya itu membawa kepada kebahagiaannya. Ya. Apakah orang itu niscaya atau pasti ketika dia beramal berdasarkan keimanannya, dia akan mendapatkan kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat, yang kita sebut dengan kebahagiaan hakiki. Ya. Tentu saja ya, kita tidak memahami hal ini, yaitu bahwa amal soleh berdasarkan iman itu sebagai faktor atau dengan konsep faktor kebahagiaan dengan konsep yang sederhana. Ya. Jelas di sana ya, banyak hal yang harus kita pahami sebagai konsekuensi sebuah amal yang lahir dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa seseorang yang beramal berdasarkan keimanannya baru akan membawa dia kepada kebahagiaan apabila ya perbuatannya itu ya dilakukan dalam kondisi maknawi yang baik. Ya. Apabila dia berbuat ya, dengan kesabaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beramal untuk meraih tujuannya berupa kebahagiaan, apalagi itu adalah kebahagiaan hakiki, tentunya dia akan menghadapi banyak rintangan. Ya, tidak saja dari alam, ya, bahkan mungkin dia lebih sering akan menghadapi ujian, cobaan dari sesamanya atau manusia, berupa ejekan, berupa celaan, dan seterusnya. Ya. Tentu saja kita harus sabar dalam menghadapi itu. Seseorang yang beramal
berdasarkan keimanannya, niscaya dia akan bersabar. Di samping itu, ya, dia juga selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat suci Al-Qur'an mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allakum tardha, yang artinya bersabarlah. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi, dan seterusnya, yang artinya bahwa orang yang beramal berdasarkan keimanan, niscaya, ya, dia amalnya itu atau perbuatannya itu dihiasi oleh kesabaran dirinya dan, ya, pujian dan tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah katakan dua faktor ini, ya, melahirkan satu kondisi kejiwaan, ya, suatu kondisi psikologis yang Allah katakan pada akhir ayat ini, ya, dengan kalimat la'allaka tardha, agar kamu ridho. Ya. Sebenarnya sebagian mufassir mengatakan bahwa maksud dari la'allaka tardha adalah la'allaka yas'ud, yakni agar kamu berbahagia. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tardha karena menurut para mufassir, ya, ridho itu adalah substansi dari kebahagiaan. Ridho adalah pokok dari kebahagiaan. Ketika seseorang, ya, dia sabar dalam beramal dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal tadi menurut Allah Subhanahu wa taala akan memastikannya ia meraih kebahagiaan dengan kalimat la'allaka tardha, agar engkau menjadi orang yang ridho. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa keimanan betul-betul adalah syarat mutlak, ya, bagi kita sebagai manusia untuk meraih kebahagiaan hakiki. Tanpa iman, maka tidak akan lahir perbuatan yang disebut amal soleh. Tanpa iman yang benar, tidak akan lahir dari kita perbuatan yang membawa kita, ya, perbuatan yang berhiaskan dengan kesabaran dan pujian, tasbih, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman tidak akan lahir perbuatan yang membawa kita, ya, untuk membangun dan menguatkan kita menjadi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang ditentukan kepada kita. Ya, dari sini kita juga bisa menyimpulkan dan
kita bisa memahami juga, dan itu bisa kita pahami sebagai sebuah pesan untuk kita. Ya, mari kita selalu tingkatkan keimanan kita. Tingkatkan keimanan, yaitu sesuatu yang merupakan sesuatu yang paling mendasar, pondasi kebahagiaan kita. Kita ingin menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Maka sebelumnya kita harus orang-orang yang berusaha untuk meraih kebahagiaan itu. Orang yang dengan sabar dan terus mendekatkan diri kepada Allah selama kita berusaha untuk mendapatkan kesabaran itu. Tentu saja ini tidak akan lahir dari orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Semakin iman kita kuat, niscaya semakin baik amal soleh kita, semakin kita berbuat dengan kesabaran yang baik dan kuat, dan juga ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin kuat. Sehingga dipastikan dengan amal yang lahir dari keimanan itu, dengan amal yang berhiaskan kesabaran, ya, yang mendapatkan dukungan kesabaran dan kedekatan kita, mengingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja disitulah kita telah menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari ini, ya, dan menyisakan tinggal beberapa hari lagi di bulan suci Ramadan ini, ya, mampu kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memastikan kita menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, taqabbalallahu a'malana wa a'malakum wa ja'alana minas sha'imina wal qa'imina wal muntazirina li hujjatihi al-imamil mahdi ajalallahu ta'ala farajul syarif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.